Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa fi fadlihi tanzilur rahmat wa bi afwahihi turfa'ud darajat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Islamku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap istiqomah dalam belajar agama. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan serial kajian singkat dari salah satu kitab hadis yang luar biasa manfaatnya, yaitu Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, khusus dalam bab-bab fikih. Kita belajar langsung dari sabda Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa memahami syariat dari sumbernya yang murni dan terpercaya. Semoga kajian ini membawa manfaat, nambah ilmu, dan menjadi jalan kita semua untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ke-8. An Amr bin Yahya al-Mazani an abihi qala. Dari Amr bin Yahya al-Mazini rahimahullah, dari ayahnya dia berkata, syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'al Abdullah bin Abi Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat Amr bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawin mimma, maka dia meminta agar diambilkan sebaskom air. Fatawadda'a lahum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqfala ala yadayhi minat tawr. Lalu dia berwudu untuk mereka seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menuangkan air pada kedua telapak tangannya dari baskom itu. Faghasala yadaihi salasan. Lalu dia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Summa adkhala yadahu fit tawr. Lalu dia memasukkan tangannya ke baskom. Famad madha wastansaqo wastansaro salasan bisalasi ghurfatin. Lalu dia berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar, atau memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali 3 kali dengan 3 raupan atau 3 cidukan. Summa adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan. Lalu dia memasukkan tangannya ke baskom, lalu dia membasuh wajahnya 3 kali. Summa adkhala yadahu fit tawr. Lalu dia memasukkan tangannya lagi ke baskom. Faghasalahuma marrataini ilal wirfaqain. Lalu dia membasuh kedua tangannya 2 kali sampai kedua siku. Summa adkhala yadahu fit tawr. Lalu dia memasukkannya lagi tangannya ke baskom. Famasaha ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Lalu dia mengusap kepalanya dengan memajukan dan memundurkan kedua tangannya, atau menjalankan kedua tangannya dari bagian kepala depan ke bagian belakang 1 kali. Summa ghasala rijlaihi. Lalu kemudian dia membasuh kedua kakinya. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, bada abi muqaddami ra'sihi. Dia memulai dengan bagian depan kepalanya, rambutnya, dan mengusap dengan kedua tangannya hingga tengkuknya. Hatta dhahaba bihima ila qafah. Dan mengusap kedua tangannya hingga tengkuknya.
summa raddahuma hatta raja'a ila makani alladhi bada'a minhu. Lalu kemudian dia membasuh kedua kakinya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an bit-tawri min sufrin at-taurat sibtut tasdi. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, lalu kami mengeluarkan air untuk beliau di dalam bejana yang terbuat dari kuningan logam. At-taur itu artinya bejana yang hampir sama dengan baskom. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa hadis ini menjelaskan tata cara wudhu Rasulullah SAW. Bahkan penulis ini mensatukan antara hadis Humran dan hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu ini, dia itu adalah orang Ansor. Dia yang memiliki atau diberikan mimpi oleh Allah tentang azan. Dari di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah cara mengulang membasuh anggota-anggota wudhu yang harus dibasuh, seperti wajah, kedua tangan, dan kedua kaki sampai dengan 3 kali. Kemudian faedah yang lain yaitu cara berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu dengan cara mengambil air untuk berkumur-kumur, dan istinsyak itu hanya dengan satu cidukan tangan, bukan mulut 1 kali, istinsyak 1 kali, tapi 1 kali untuk kedua-duanya. Sebagaimana ditujukan dalam hadis ini, summa adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastamsaka min kaffin wahidatin fafa'ala dzalika salasan. Kemudian dia memasukkan tangan ke dalam bejana untuk menciduk air dengan tangannya dan berkumur-kumur, serta memasukkan air ke dalam hidung dengan air yang sama sebanyak 3 kali dari 1 telapak tangan. Seperti itu. Kemudian hadis ini memberi faedah kepada kita juga bahwa cara mengusap kepala yang benar, wa masa birosihi, itu caranya adalah mengusapnya dari bagian depan, kemudian menariknya hingga sampai pada tengkuk. Setelah itu ditarik kembali ke tempat semula, ujung wajah. Dan para ulama telah sepakat mengenai cara ini adalah cara yang mustahab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Majhab Syafi'i dalam Syarah Al-Muhazzab. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hukum asal pada suatu bejana itu mubah atau halal, terbuat dari tembaga kah, logam kah, kuningan kah, atau yang lainnya. Kemudian ketika hukum bejana yang diharamkan itu bejana-bejana yang diharamkan, seperti bejana yang terbuat dari emas, perak, rampasan, dan bejana-bejana yang lainnya yang ada keterangan dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan kepada kita mengenai nasihat para sahabat dan juga para imam tentang bagaimana mereka mengajarkan pelajaran, yaitu diantaranya dengan perkataan dan juga dengan perbuatan atau contoh. Di dalam hadis ini juga terdapat pembolehan membasuh anggota wudhu sebanyak 1 kali. Namun sebagaimana dijelaskan di awal bahwa yang lebih utama adalah membasuhnya sebanyak 3 kali. Tapi perlu diingat, apabila membasuhnya lebih dari 3 kali,
dia dikatakan telah melakukan perbuatan yang buruk, melampaui batas, bahkan bisa dikategorikan dalam hal perbuatan zolim. Hadis yang ke-9, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tanu'ulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang memulai dengan bagian kanan ketika memakai sandal. Watarujulihi, menyisir rambut. Wattuhurihi, bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusannya. Hadis ini memberikan anjuran selalu mengutamakan bagian kanan, khususnya kaki kanan ketika memakai sandal, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang akan dikenakan atau yang dipakai, seperti memakai baju. Ada pilihan kanan dan kiri, maka untuk memasukinnya atau menggunakannya, maka Rasulullah SAW menyukai yang kanan. Kemudian ketika melepasnya, yaitu dengan kaki kiri. Kemudian di dalam hadis ini ada perkataan Aisyah menyisir rambut, yaitu menguraikan rambut, mengaturnya, merapihkannya, itu memulainya di sebelah kanan terlebih dahulu. Dan hal yang sama juga ketika bercukur, bagian yang kanan dahulu sebelum bagian yang kiri. Adapun bersuci dari hadas kecil yaitu berwudu, sama juga ya, dimulai dengan tangan kanan dan kaki kanan, tapi setelah itu tentu setelah tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kemudian kaki kiri, seperti itu. Kemudian di bagian akhir beliau Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan wa fi sya'ni kullihi, dan dalam semua urusannya. Itu adalah pengumuman setelah pengkhususan, bahwasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan juga makan dengan tangan kanan, tapi melarang dengan tangan kiri. Beliau SAW juga melarang menyentuh atau memegang zakar dengan tangan kanan pada saat buang air kecil, dan juga tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Jadi hukum asal itu adalah perintah kewajiban, dan hukum asal larangan adalah pengharaman. Jadi meskipun kita tahu Rasulullah SAW senang dengan tangan kanan, kita pun harus tahu ada hal-hal yang juga diharamkan, dilarang juga dengan menggunakan tangan kanan, seperti memegang zakar tadi sebagaimana disampaikan, cebok, ya, dan yang lainnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.